Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji-puji Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu.
Persembahkan kembali kepada Engkau Tuhan.
Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita syukuri ya. Kita mau memuji Tuhan, kita merindukan ya. Merindukan hadirat-Nya. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Allah, kita rindu jamahan Tuhan, kekuatannya, penghiburannya, pertolongannya. Haleluya. Yang kita butuhkan melewati hari-hari yang semakin sulit, semakin sukar ya di zaman ini. Namun kami percaya bersama Tuhan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati jiwa kita, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, dan kita yakin kita sungguh-sungguh merindukan akan Tuhan. Tuhan melawat kita, menjamah kita. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan bergumulan diberi jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan. Yang terikat pekerjaan iblis roh jahat dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa Allah. Haleluya. Kita angkat tangan buat Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan kepadamu. Haleluya. 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 Tuhan, ku rindu. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Mengatakan tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah, Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah memberikan keselamatan bagi kami, mau menjadikan kami putra-putra Raja. Oh, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya satu saat nanti kami akan memerintah bersama Engkau di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan kuduskan kami pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta menerima berkat firman Allah. Haleluya. Urapi hamba-hambamu pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, hentak dengan tangan kasih-Mu Engkau tibakan mereka bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, juga keluarga Bu Asmadi, ya. Kita Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Yesus
lewat sekolahnya Vero. Saya itu menangis, bahkan Vero juga ikut menangis. Menangis saya itu, Tuhan itu ingatkan saya di awal anak kami mau masuk Santo Yusuf. Saya pernah berbicara dengan Bu Hendri, saya mau daftar anak saya ke Santo Yusuf. Ketika itu yayasan sudah memberi potongan sedikit ya. Terus habis itu kepala sekolah juga kasih tahu saya, Bu, kalau ibu penghasilannya sekian, suami sekian, ini ibu masih bisa ajukan minta keringanan ke gereja suami saya. Suami saya asal Katolik ya, suruh minta ke situ. Suami saya mencoba untuk mengurus minta keringanan itu, surat rekomendasi yang dari gereja itu. Tapi dengan pengurusnya justru kita harus perbaharuan nikah, karena saya dulu itu sama suami nikah di gereja saya. Saya bilang, kenapa harus perbaharuan nikah? Kita sudah diberkati Tuhan, dan janji firman Tuhan ini tidak bisa diubah-ubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya firman itu tetap kekal. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu yang saya pegang ketika saya janji nikah itu. Habis itu saya cerita dengan Ibu Gembala, tidak usah Bu Resin, kita anak raja, dia bilang gitu. Kita anak raja, kita pantang untuk meminta bantuan. Berjalan bersama Tuhan pasti. Saya juga punya anak, saya tidak punya tabungan, tapi anakku bisa sekolah tinggi. Rasakanlah pimpinan Allah, percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Kemarin itu saya ingat kata-kata Bu Hendri ini. Iya, saya dulu itu mau melangkah, mau menyekolahkan anak saya takut, karena penghasilan saya cuma segitu dan bulanan yang harus dibayar dan sekian kebutuhannya harus segitu. Tapi luar biasanya Tuhan kita bersuka cita hari ini, kita memiliki Allah yang luar biasa. Saya sanggup menyelesaikan sampai jenjang SD ini, dan saya harus masuk ke SMP-nya. Kami tetap percaya dengan iman kami, Tuhan sanggup memelihara, dan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kita yang mengandalkan Tuhan, kita pasti tidak akan dipermalukan. Itulah janji Allah dalam hidup kita. Makanya kita perlu bersuka cita hari ini. Apapun keadaan kita, terus kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Marilah kita pujikan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
apapun masalah kehidupan yang kami hadapi Tuhan, persoalan, kesulitan, kesukaran itu tidak lebih melampaui kekuatan kami Tuhan. Sebab Yesus yang ada di dalam kami lebih besar dari segala-galanya. Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar dari segala-galanya.
Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami sanggup melakukan segala perkara bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin mengandalkan Engkau, semakin sungguh-sungguh pada Engkau. Engkau berkati seluruh kehidupannya, kebutuhannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Menyatakan rahasia firman-Mu, urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah itu sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Engkau urapi pelayanan mereka, sehingga anak-anak yang masih kecil ini Tuhan boleh mengenal Yesus satu-satunya Raja, Tuhan Juru Selamat bagi mereka. Sejak kecil, sejak dini mereka boleh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Haleluya, haleluya. Kita kembali belajar firman Allah pada pagi hari ini. Hari ini kamar mandinya belum bisa dipakai, maaf ya. Yang perlu ke kamar mandi hari ini masih belum bisa dipakai. Bantu doa terus ya. Kalau mulai hari Jumat itu saya dijemput Windu, kami tinggal di Diamond sementara karena kamar mandi harus dibetulkan. Tadi pagi kami berangkat sekitar jam 5 dari Diamond ya. Sesudah kami mandi semua, sudah selesai semua, kita berangkat ke sini. Jadi hari ini belum bisa dipakai ya. Bantu doa terus. Nanti sekitar hari Jumat mungkin sudah selesai semua. Kita berdoa terus. Tuhan sudah mencukupkan semuanya. Tuhan sangat baik. Haleluya. Kita hanya berharap pada Tuhan. Pada pagi hari ini juga ada ucapan syukur dari keluarga Pak Oni sekeluarga. Kita bersyukur Tuhan memberkati. Dan juga keluarga Bu As bisa kumpul hari ini ya. Anak mantu cucu itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Waktu kami ke Sydney itu, saya itu senangnya bukan karena Sydney-nya ya. Senangnya itu kita berkumpul bersama. Bisa berkumpul itu suatu anugerah ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita terus berdoa. Anak Deo nanti sekitar bulan Juli akan ke Indonesia. Sekarang hamba Tuhan yang di sana sedang sakit. Kita berdoa terus biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nanti kalau bisa tanggal 1 Juli Deon akan ke Indonesia. Kita terus berdoa. Kalau Deon di Indonesia nanti selama bulan Juli kita dilayani oleh Deon. Juga yang masih ingat Mbak Putri ya, Mbak Putri yang pelayanan di Medan, nanti Juli juga akan nyambangi kita di sini ya. Kita terus berdoa, kita bersatu dalam doa. Kita belajar tentang tetap hidup di dalam perlindungan sempurna. Judulnya pagi ini agak panjang ya, tapi mau saya kurangi itu tidak bisa ya, karena mau saya pendekkan tidak bisa, karena ini satu kesatuan ya. Kata tetapnya mau dihilangkan itu juga tidak bisa, karena sangat penting kata tetap itu ya. Tetap ya. Bahasa aslinya mengatakan tetap itu tidak bisa dihilangkan. Kita ini yang sudah ibadah saat ini sungguh semua karena anugerah. Dan kita tetap hidup di dalam perlindungan. Tidak cukup perlindungan, kata sempurna pun mau dihilangkan ya tidak bisa ya. Karena perlindungan ini adalah perlindungan yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayatnya sering kita baca, ayo sekalian dihafalkan. 1 Yohanes 5 ayat 18 itu intinya adalah tetap hidup di dalam perlindungan sempurna. Ayo kita hafalkan dulu judulnya ya. Ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi sebentar lagi kedatangan Tuhan. Ayo
Cuman 1, 2, 3, 4, 5, cuman 5 kata kok ya. Ayo 1, 2, 3. Tetap hidup di dalam perlindungan sempurna. Terus diingat ya. Kita renungkan firman. Karena firman Allah ini saya ambil dari firman Allah, jadi saya tidak ngarang kata-kata sendiri. Ini kata-kata dari firman. Seperti yang kita hafalkan, firman itu ada 7, 7, 3, 6, 9, 2 kata yang merupakan satu kesatuan. Kalau dimakan 70 jam habis. 1 hari makan 1 jam, 70 hari selesai. Makan firman, makan firman, makan firman. Selama ini saya hanya makan firman dan itu luar biasa. Nanti masuk semua di YouTube, kalau tidak nututin tidak apa-apa. Nanti saya kirimkan semua ya, saya kirimkan semua di WA. Sore kalau sudah masuk di YouTube GBPS Tropodo ya. Firman, hanya firman. Seperti tadi yang juga sudah disaksikan Bursin ya. Saya punya anak laki itu 2 ya. Dan sampai sekarang Tuhan menyelesaikan semuanya dengan caranya yang luar biasa. Mungkin kalau orang tidak mengerti bilang saya ini sombong mungkin ya. Ada orang yang bilang saya sombong. Kenapa orang itu bilang saya sombong? Karena selama pendidikan anak-anak saya itu mereka boleh mengizinkan kalau anaknya hamba Tuhan minta keringanan ya. Tapi yang namanya Bu Hendri ini mungkin CJDW memang ya. Saya bilang gini, kok ngenyek gitu ya. Wong kita itu anaknya raja kok ya. Tenang aja nak ya. Tuhan pasti ngatur luar biasa. Meskipun saat itu anak saya yang kedua diterima di jalur khusus di Petra, bahasa Inggris ya, khusus ya. Jalur khusus cuman bayar administrasi saat itu. Cuman bayar uang jaket administrasi itu 50.000, cuman uang 50.000. Saat itu kita nggak ada sama sekali. Tapi apakah saya marah sama Tuhan? Saya tidak pernah marah sama Tuhan. Karena saya tahu pasti bahwa pengaturan Tuhan itu sempurna. Itu yang saya pegang. Sebagai orang tua saya tetap nangis ya, nangis karena uang 50.000 aja tidak ada. Hanya untuk bayar jaket. Semuanya sudah free, hanya administrasi sama jaket itu cuma 50.000. Mapnya itu saya pegang, saya berdoa, saya tidak pernah getu sama Tuhan ya, ngotot, ayo Tuhan enggak. Karena saya tahu rencana Tuhan itu yang terbaik. Saya yakin itu. Dan saya terus berdoa. Dan anak si Vindo kuliah sekolah Alkitab itu afiliasi dengan Amerika ya. Tuhan atur yang terbaik. Sampai saat ini Tuhan atur yang terbaik. Mungkin di sini tidak bisa diterima, Tuhan beri yang lebih baik ya. Haleluya. Sebab itu saya sering mengajarkan jemaat anak-anak, doa Bapak kami itu yang terbaik. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Doanya yang pertama apa? Bapa kami yang di sorga. Kita punya Bapak di sorga. Kalau Bapak saya di dunia aja mencukupi semuanya, berarti Bapak di sorga itu ayatnya di mana? Lukas 11:13. Terlebih lagi, how much more? Terlebih lagi Bapak yang di sorga. Bapak di dunia aja. Oh, sama anak saya, lihat anak saya ini sekarang ya. Anak-anak saya kalau jaga anak persis seperti saya waktu jaga mereka ya. Cuman rekaman dan balik aja ya. Saya lihat anak-anak itu menyiapkan semuanya buat anak-anaknya. Bapak di dunia aja seperti itu. Terlebih Bapak di sorga. How much more? Terlebih lagi, ayo dihafal ayatnya. Lukas 11:13. Terlebih lagi Bapak di sorga. Haleluya. Kita lihat sekarang di dalam tetap hidup di dalam perlindungan sempurna. Ibadah Minggu pagi GBPS Tropodo 16 Juni 2024 ya. 16 Juni, kalau saya ingat 16 Juni langsung teringat istri papa saya yang kedua itu meninggalnya 16 Juni
Dan di situ mereka semua banyak melihat bahwa Tuhan itu melindungi dengan sempurna, ya. Coba kita baca 1 Yohanes 5:18. Kita tahu. Kalau Alkitab mengatakan tahu, itu berarti yakin, pasti, keyakinan, kepastian. 1 Yohanes 5 ayat 18, 19, dan 20 ini adalah 3 kepastian besar. Kita hari ini cuma belajar ayat 18 saja. Ada 3 kepastian besar dalam ayat 18, 19, 20. Kepastian yang pertama yang kita pelajari saat ini adalah tetap hidup di dalam perlindungan sempurna. Itu kepastian yang pertama. Itu yang kita pelajari saat ini. Haleluya, haleluya. Saya bilang sama keluarga, ya, suami, anak-anak, saya tidak pernah menyangka bisa ke Sydney satu keluarga itu September, Oktober, ya. Berhenti November, Desember, Januari, mulai Februari kita bisa renovasi rumah. Itu sama sekali saya tidak terpikir. Saya tidak bingung rumah saat itu, ya. Pokoknya gereja yang paling penting. Saya tidak pernah ngotot, Tuhan rumah saya kebanjiran ini. Saya tidak pernah ngerengek, ya. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik, ini kuncinya. Coba pelajari. Ini saya bukan mengajarkan teori saya, bukan. Ini ada semua dalam Alkitab. Kita jangan salah konsep terus, ya. Kita harus menyatukan 773692 ini satu kesatuan. Haleluya. Kita harus belajar yang betul, ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, kita ini lahir dari Allah. Kita bisa duduk di tempat ini saat ini karena kita lahir dari Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ayo ayatnya dihafal, Ibrani 9 ayat 14, ya. Nanti keluar semua di YouTube. Kita bisa ibadah karena korban Kristus. Ibrani 7:25, saat ini Dia terus mendoakan kita sampai kita memiliki keselamatan yang sempurna. 1 Yohanes 5 ini luar biasa. Di ayat 13, 1 Yohanes 5 ayat 13 itu bicara tentang keyakinan keselamatan. Jadi yakin, kita itu harus yakin, keyakinan keselamatan. Itu semua juga di situ dikatakan ada kata tahu itu yakin, pasti. Jadi anak Tuhan itu jangan jadi anak Tuhan yang ragu-ragu. Kita harus punya keyakinan, kepastian. Anak saya yang besar waktu berangkat ke Sydney bilang, Mama boleh enggak aku ke Sydney? Mama ngomong satu kata, kalau Mama boleh aku berangkat, kalau enggak ya enggak berangkat. Saya bilang harus nurut Tuhan, ya. Jangan khawatir, biaya hidup di Sydney itu tinggi, Tuhan pasti memberkati. 2 kata ini, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti tolong. Apapun yang kita hadapi saat ini, katakan sama-sama, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Apapun yang kita hadapi saat ini, meskipun kita tidak ngerti cara Tuhan luar biasa. Tentu saya tidak punya yang 50.000 tadi. Apakah saya ngomong, loh Tuhan katanya janjimu memberkati. Jangan pakai cara seperti itu. Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Saya tahu waktu itu kenapa 50.000 aja tidak punya. Karena Tuhan ingin Vindo itu masuk yang lebih baik. Sekolah Alkitab waktu itu afiliasi dengan Amerika. Waktu di wisuda, dosennya yang dari Amerika itu datang, saya itu nangis, ya. Oh, ini rencanamu Tuhan. Ayo kita belajar masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam pola kerjanya Tuhan. Seperti pembangunan rumah ini, seperti waktu kita ke Sydney, itu bukan sama sekali kita ngerengek sama Tuhan macam-macam, atau minta bantuan kanan kiri dan lain sebagainya. Tuhan atur luar biasa. Sampai waktu-waktunya pun Tuhan atur. Ayatnya di mana? Ayub
14 ayat 5. Gampang ya, 1 tambah 4 sama dengan 5. Ayub 14 ayat 5. Ndak lebih sak menit, ndak kurang sak menit. Waktunya itu pas. Ayo masuk dalam keindahan rencana Tuhan ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Harus yakin. Jangan ngomongnya gini, ya gimana Bu Henry, saya masih manusia, jadi saya yang masih berbuat dosa. Lah jangan gitu ya. Kita ini lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. Apa itu dosa? Belajar dari firman. Nggak usah belajar dari kamus, nggak usah belajar dari pendapat-pendapat yang salah. Belajar dari firman. Baca firman, baca firman, baca firman. Makan dimakan. 77369 ini sampai dihafal jadi perbendaharaan kita, pola pikir, gaya hidup kita. Apa itu dosa? Di firman ada semua. Dosa itu tidak percaya, itu dosa. Jadi saat kita tidak percaya itu dosa. Tuhan bisa enggak ya nolong saya? Lah itu dosa. Meragukan firman. Sebab itu setiap ada jemaat yang SMS sampai jemaat hafal ya. Ada satu jemaat yang bilang gini, Bu Henry, pokoknya saya sekarang kalau ngadepi apa-apa hafal sampai, karena diulang terus ya, sampai hafal di telinga. Tuhan pasti tolong. Soalnya jawaban saya selalu itu, Tuhan pasti memberkati, dan selalu saya katakan puji Tuhan. Sudah, itu aja. Ya. Sampai akhirnya jemaat ini bilang, saya hafal sekarang. Dan itu menguatkan saya. Jadi jangan ragu-ragu, bisa enggak ya nanti ya, bisa enggak? Jangan. Pasti kita itu punya kepastian. Tetapi Dia, guru besar di sini ya, Dia yang lahir dari Allah itu Yesus, firman melindunginya. Jadi firman ini melindungi. Saya melihat dari kecil saya itu baca firman, tulis firman ya. Kerjaan saya tuh seneng kertas sama pulpen ya. Kalau setiap ada kertas mesti saya ambil. Bapak Gembala mesti ngomong, kertas itu kalau tak taruh sini kok lama-lama habis sendiri ya. Tak ambilin enggak titik ya sampai habis ya. Yang namanya pulpen itu juga. Saya tadi itu sudah naruh pulpen ini mana ya? Tak ambil satu, kadang buat tulis. Pokoknya kertas sama pulpen ini mesti punya saya. Kemana-mana mesti tulis firman. Firman ini kita tulis dan Roh Kudus tulis dalam hati kita. Nanti kita hidup itu di bawah kuasa kasih setia. Itu luar biasa. Kita hidup itu punya kuasa. Kita jalan aja punya kuasa. Semuanya itu ada kuasanya. Jadi kita hidup itu tidak biasa ya. Haleluya. Kita anak raja, tapi hati kita hati hamba. Menghamba kepada raja, ngabdi, rendah hati, lemah lembut, cuman itu aja, tidak sombong ya. Karena kita tahu bahwa semua itu anugerah. Kalau saya sama Bapak Gembala semua sampai dengan anak-anak, semuanya sampai seperti ini, itu hanya anugerah. All is grace, cuman 3 kata. Semuanya adalah anugerah. All is grace. Haleluya. Kita melihat bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa ya. Melindunginya. Nah ini bahasa aslinya itu perlindungan sempurna. Firman kalau melindungi itu tidak melindungi sebagian, tapi perlindungan sempurna. Dan si jahat, perhatikan ini. Saya masih sering dengar ya, hamba Tuhan kalau firman ngomong gini, kita tuh kalah sama iblis ya. Soalnya iblis tuh lebih pinter. Aduh, langsung saya tuh nangis ya. Kalau saya dengar gitu tuh nangis. Bapak Ibu, makanya saya bilang baca firman sendiri supaya tahu yang benar itu yang apa. Dan kalau kita tahu ada yang tidak benar, tugas kita apa? Mendoakan. Ya, didoakan, Tuhan ampuni kata-kata yang pertama. Karena tidak ngerti. Jangan ngomong iblis itu pinter karena dia umurnya. Jangan ngomong gitu ya. Kita ini manusia yang luar biasa, sudah ditebus. Ini sudah dibilang kan, si jahat tidak dapat menjamahnya, tidak dapat. Ini firman. Saya hanya ngambil firman aja, tidak ngambil lainnya. Iblis itu sudah kalah. Kita
kita itu tidak hidup di bawah hukum dosa. Jadi tidak dosa-dosa terus, tidak di bawah hukum maut. Jadi kalau kita mati itu bukan maut, mati itu hanya tidur, celing pindah alam. Saya pesen ya anak saya Skype yang di Australia, nak, nanti kalau mama papa dipanggil Tuhan, tenang aja, tidak usah bingung. Tutup mata di sini itu sudah buka mata di sorga. Itu yang di sini cuma raganya aja. Ya. Haleluya. Mari kita belajar firman apa yang benar ya. Haleluya. Tidak dapat menjamahnya. Jadi jangan ada orang yang bilang, ya gimana saya tertipu oleh iblis, saya batin ya. Lah kok cek goblok, balik-balik ditubuh iblis. Agak kasar ya goblok ya. Tapi saya tuh heran ya. Makanya saya bilang baca supaya pinter ya. Belajar mana? Ayatnya ayo dihafal. Ulangan 17 ayat 18, 19, 20. Gampang kan? 17, 18, 19, 20. 17 itu ulang tahunnya Bu As sampai apa ya. 17 kan dari tanggal kemerdekaan ya. Ulangan 17. Raja aja harus belajar. Namanya Alkitab itu harus di sampingnya disalin. Raja gitu. Sampai ada Inggris itu terjemahannya King James Version itu raja Inggris, dia nyuruh terjemahkan Alkitab, dia atur semuanya sampai kita pakai sampai saat ini. Itu yang paling persis dengan terjemahan aslinya. Belajar, tugas kita hidup tuh belajar, jangan males. Saya itu paling sedih kalau lihat orang males, itu paling sedih saya. Orang itu harus rajin ya. Rajin, tiap detik pakai waktu tuh rajin, ngomong dipikir segala dipikir rajin. Jangan malas mikir. Ngomong ya Bu Eni. Jangan bilang Pak ngomong ya. Ngomong itu ucapan itu doa. Ayatnya ayo. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi mau anak-anak mulai kecil sampai sekarang tidak pernah dengar mamanya ngomong nggak punya duit, saya nggak pernah ngomong gitu ya. Setiap anak-anak butuh, ya Tuhan pasti sediakan. Butuh komputer, butuh macam-macam. Mata tak telepon engkau ya, no, tidak boleh telepon manusia. Tuhan pasti sediakan. Anak saya sampai nangis, Ma engkau itu sudah ngomong kok kalau perlu komputer boleh minta. Oh no, ya tidak. Bapak Ibu tahu caranya gimana? Anak saya itu ujian komputer, tidak punya komputer. Caranya gimana? Pakai kertas. Saya sendiri nangis, bukan tidak nangis ya, nangis saya. Itu ditulis di kertas itu apa? Ketikannya itu ketik pakai kertas dan lain sebagainya. Kuliah kedokteran harus beli mikroskop. Saya bilang doa. Meskipun belum ada, jangan ngomel kok belum ada. Terus Tuhan itu atur yang terbaik. Pokoknya jangan pernah sambat. Tugas kita cuma satu apa? Bersyukur. Thankfulness, hati itu penuh syukur. Haleluya. Ini percaya ya. Ayo, waktunya sudah mau habis, nanti diselesaikan Bapak Gembala. Kita lihat yang nomor 1 dulu. Kita lihat tetap tegak di dalam kesetiaan. Ini tegak ya. Tandanya orangnya itu setia. Jadi istri ya setia, jadi suami ya setia, anak, pokoknya jadi semua itu setia. Saya sudah merasakan pernah jadi anak, jadi orang tua, sekarang jadi emak ya. Jadi murid saya pernah, jadi guru ya saya pernah ya. Jadi saya pernah baris di barisan murid. Waktu saya jadi guru, saya pindah di barisannya guru ya. Guru-guru saya bilang, loh dulu kamu muridku di baris di sana, sekarang kamu baris di sini sama aku ya. Kita harus setia, lakukan yang terbaik. Pokoknya kalau kerja itu jangan separuh-separuh ya. Ayo ayatnya dihafal 1 Korintus 16 ayat 13. Terus ayat 14, lakukan semua dengan kasih. Saya juga sedih kalau orang kerja itu kerja asal-asalan, nyapu asal nyapu, korak-korak. Tuh nyapu tuh enggak boleh asal nyapu. Saya itu setiap lantai itu ada doa yang saya naikkan. Jadi nyapu ndak asal nyapu, korak-korak ndak enaknya kamu makan ditaruh tok ya, pegel ya, korak-korak sama pegel.
saya sampai sering bilang gini, kalau kamu mau kerja, kerjakan sungguh-sungguh. Tidak mau bantingan piring itu. Saya keras sih orangnya ya. Didikan militer. Pokoknya jangan separuh-separuh. Jangan kerja sambil ngerundel. Kalau mau kerja ya kerja yang sungguh. Tidak mau ya bantingan piring itu. Tidak usah dikorai ya. Kalau memang tidak mau kora-kora. Kalau memang mau kora-kora, lakukan dengan kasih. Nangkep maksud saya. Jangan separuh-separuh ya. Kerja sama sambat. Duh sorone hidup ini. Jangan ya. Lakukan semua dengan kasih. Saya jaga anak pun saya tidak mau separuh-separuh. Lakukan sekarang cucu ya, yang mak-mak jaga cucu mungkin. Lakukan dengan sungguh. Di sini 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Semakin mengenal. Kita orang tua kalau anak kita tidak kenal kita sedih enggak? Kamu ini kok tidak ngerti mama sih? Kita ini orang tua pasti punya maksud baik enggak? Apapun yang kita lakukan pasti punya maksud baik kan? Meskipun kelihatannya keras, tapi maksudnya untuk kamu sendiri. Saya keras sekali kalau didik ya. Dan anak-anak saya sekarang dicintai sama mertuanya ya, karena manis-manis mereka ya. Yang enak siapa? Ya anak-anak sendiri kan. Anak-anak itu sangat dikasihi oleh papa mama mertuanya. Saya ajarkan kamu harus menganggap mertua itu seperti orang tua, bahkan lebih dari orang tuanya sendiri. Haleluya. Mungkin kalau bersamaan waktunya, dulu kan mertua justru ya, saya justru mengajarkan seperti itu. Karena apa? Orang tua bisa ngerti, nangkep maksud saya. Nah itu, karena saya dulu diajarkan seperti itu. Dan itu hasilnya apa? Mereka sangat dikasihi oleh istri, keluarga, mertuanya. Haleluya. Yuk belajar. Itu prinsipnya mana? Bukan prinsipnya Bu Hendri loh itu. Prinsip firman. Belajar prinsip firman ya. Kenal Juru Selamat. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anak saya laki 2. Jadi pesan saya cuma pada anak-anak ya. Kasih istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Tenang sudah. Lainnya berkat itu ngikut ya. Ada orang yang kerja sungguh-sungguh supaya cari uang, tapi tidak mengasihi istrinya, sulit hidupnya ya. Berkat itu bukan artinya terus secara dunia enggak. Adem, ayem, tentrem ya, cukup dari hari ke hari. Yang namanya tabungan memang saya tidak punya ya. Saya bilang sama Bu Rusin, tenang aja Bu Rusin. Saya sendiri pun sampai saat ini saya memang hidup dalam anugerah ya. Saya memang tidak pernah pegang uang ya. Zamannya punya orang tua. Sekarang punya suaminya yang pusing ngatur uang ya. Saya tenang aja ya. Tidak tahu yang namanya uang, saya tidak tahu uang berapa ini ya. Sama sekarang punya anak-anak juga diatur anak-anak semua. Tuhan itu sangat baik. Coba rasakan hidup dalam anugerah, masuk dalam anugerah. Oh rasanya luar biasa. Tuhan kerja seperti di Taman Eden, sudah sedia semua. Nomor 2 nah, tetap tegar dan berkemenangan tegar. Dan terus berkemenangan, tidak loyo ya. Haleluya, berkemenangan. 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5 ayat 10, ini ayat penting, coba dihafal ya. Dan Allah itu firman ya. Sebab itu baca firman. Saya ini sungguh bondo, saya itu cuma firman ya. Banyak orang yang bilang, mosok isa sih Bu Hendri firman. Lu hati-hati lu ya, jangan mengecilkan firman. Jangan meragukan firman. Jangan mengecilkan doa. Haleluya, Tuhan kita itu luar biasa ya. 3 kata ini, kuasa, kasih, setia. Kita punya kuasa, kita punya kasih, kita tetap setia. Ayatnya mana itu? 2 Korintus 13 ayat 13 dihafal. Mulai ayat 5-nya itu kita tahu bahwa kita itu punya kuasa kasih setia. Jadi hidupnya itu tegar berkemenangan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, firman ini sumbernya. Bapak Gembala minggu lalu belajar tentang sumber ya. Sumbernya ini firman. Sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, telah ya.
dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Kita dipanggil itu tidak ecek-ecek ya. Kita dipanggil itu untuk masuk dalam kemuliaan kekal. Bukan hanya kemuliaan, tapi kemuliaan kekal. Haleluya. Kalau sudah yakin akan itu, bisa tidak kita minta-minta lagi? Cuman satu kata aja, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Semuanya sudah dilengkapi. Seperti yang sering saya saksikan, kalau ke toko saya itu sampai tidak berani lihat sesuatu. Soalnya apa yang saya lihat, kalau papa saya tahu yang saya lihat itu pasti pindah ke kamar saya ya. Jadi saya tidak berani lihat sesuatu ya. Itu cuman Bapak di dunia, terlebih Bapak di surga. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali punya orang tua yang bisa merefleksikan kasih Allah sehingga saya yakin akan kasih Allah. Dan saya sangat mengasihi anak-anak, berarti saya juga yakin kalau saya saja mengasihi anak-anak, terlebih Tuhan ya. Ini akan melengkapi, kata akan ini bahasa Indonesia, terjemahannya aslinya adalah bukan akan. Will dalam arti pasti ya. Pasti melengkapi. Jadi kita itu dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. 4 lapis perlindungan ini ya. Itu semua lihat gambarnya ini. 4 lapis perlindungan, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, sehingga kita tetap tegar dan berkemenangan, menang terus. Menang atas dosa, dunia, dan daging. Tidak kalah terus ya. Kita sudah ditebus. Haleluya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Di dunia ini isinya penderitaan ya. Mungkin kita menderita dengan ketidakadilan ya. Biasanya nanti yang berbuat benar malah, saya ada Pak Tukang yang kerja di sini ya. Pak tukangnya sampai sebelah gini, lah iya, sing bener kok uripe kok soro ya biasa-biasa ya. Nek gak bener kok cepet ya nih katanya. Nah terus awakmu milih sing ya milih sing bener ae. Ya masih pelan-pelan ya, pokok adem, ayem ya. Seperti kesaksian Pak As ya, kalau Bu As cerita mungkin teman-temannya Pak As lainnya sudah seperti apa ya. Tapi Pak As tenang-tenang aja, yang penting jalan benar ya. Haleluya, itu yang terpenting. Haleluya. Dalam perlindungan Tuhan tetap tegar dan berkemenangan. Penderitaan di dunia ini sementara ya. Kita segera masuk kemuliaan kekal ya. Mungkin disalah mengerti, saya dari kecil sering disalah mengerti ya. Nggak ngerti maksudnya gitu ya. Sering disalah mengerti, mungkin kalau keras ya. Mungkin tetangga dengar, "Oh ya, dia cek keras ya mbak anaknya ya." Tapi mereka sekarang lihat hasilnya, ya bener ya, dikeras dia ya kata. Saya enggak main-main kalau didik anaknya, keras. Supaya mereka jadi prajurit pasukan yang luar biasa ya. Kalau di Jepang aja ada pasukan kamikaze ya, pasukan berani mati. Kita berani mati untuk Tuhan, mengabarkan Injil ya. Oke. 3 dan 4 tetap bertumbuh di dalam ketekunan. Ini sudah sering ya. Nanti saya serahkan Bapak Gembala untuk mengambil kesimpulannya. Tetap bertumbuh di dalam ketekunan itu Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan ini perhatikan, tak kekurangan sesuatu apapun. Kekurangan suatu apapun. Loh Bu Henry kurang gitu loh Bu Henry. Itu kan menurut manusia kurang. Bu Henry 50.000 aja enggak punya gitu loh. Kan berarti Bu Henry itu kekurangan. Oh no ya. Secara manusia kelihatan kekurangan, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tangkep itu ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Nomor 4, tetap berjalan di dalam anugerah. Ini yang penting. Terus jalan dalam anugerah. Ibrani 2 ayat 1 itu perhatikan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Dengar. Kalau saya ngomong sama anak-anak, saya tuh langsung ngomong, dengar apa yang mama ngomong ya. Mungkin anak-anak dulu waktu kecil merasakan, aduh mamanya cek keras ya.
Tapi saya bilang dengar, perhatikan. Kuncinya itu dengar ya. Allah Bapa bilang cuma dengar firman, dengar ya. Perhatikan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah ini ya, banyak yang hanyut di bawah arus. Oh sekarang gereja modelnya harus gini. Jadi kalau kita tidak ikut nanti sepi gerejanya. Saya bilang saya tidak takut sepi ya. Haleluya, haleluya. Apa yang Tuhan tentukan itu yang Tuhan kita lakukan, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jangan hanyut di bawah arus. Coba dihafalkan ya. Kalau Tuhan Yesus itu cuma ngomong apa? Bertobatlah, itu Tuhan Yesus. Artinya apa? Percayalah, terimalah, itu Tuhan Yesus. Kalau Allah Bapa ngomong apa? Dengarkanlah, anakku ngomong apa itu rungokno, ya. Firman itu dengarno. Lakukan, taati itu. Dan akhirnya masuk nanti di Wahyu 22:17. Tadi Tuhan Yesus Matius 4:17, Allah Bapa Matius 17:5. Kemudian kita masuk Roh Kudus Wahyu 22:17, pengantin perempuan bersama Roh Kudus. Ngomong apa? Kita ngundang, marilah, itu Roh Kudus. Kalau kita sudah bertobat, mendengar, percaya, mendengar, melakukan, kita jadi orang yang setia. Hidup kita itu terus mengundang banyak orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari nanti Bapak Gembala memberi kesimpulannya. Kita tetap hidup di dalam perlindungan sempurna dan kita punya cara hidup yang luar biasa. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya. Tetap hidup di dalam perlindungan sempurna. Bapak kita itu sempurna ya. Haleluya. Jadi kalau punya Bapak sempurna, sudah tidak perlu takut, bingung bagaimana tanya ini ya. Punya Bapak kita itu sempurna. Nah, jadi kesempurnaan itu menyeluruh dalam hal apa saja ya. Bapak kita itu bisa, sanggup menolong kita ya, tahu keadaan kita, mengerti, peduli keadaan kita ya. Kalau kita punya Bapak sempurna, tenang aja ya. Misalnya saudara punya ya, Bapak jadi presiden, bagaimana? Waduh ya, ada kesempatan-kesempatan yang terbuka, yang mudah ya kan? Mau usaha ini, siapa kamu? Anaknya presiden. Oh ya, langsung ya, nggak pakai ditolak bahaya ya. Tapi Bapak kita lebih daripada presiden, amin. Raja di atas segala raja ya. Kita jadi putranya, putra raja. Haleluya. Di mana-mana kalau jadi putranya presiden dikawal enggak? Oh dikawal. Kita lebih daripada itu ya. Tidak kelihatan malaikat berkemah di sekeliling kita. Oh luar. Dalam rumah tangga malaikat Allah beserta. Di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, Tuhan beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita ya. Kalau Allah beserta kita harus mau apa ya, kurang apa ya. Sebab itu mari saudara kita mau hayati ya kata-kata firman Allah ya. Matius 5:48 dikatakan, Bapa bilang hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna ya. Waduh, kadoan sempurna enggak? Semua sudah diberi tadi ya, dilengkapi, dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan, semua sudah. Ya, kita mau jalani ya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ingat Tuhan saat lemah, Tuhan kuatkan. Ingat firman Allah. Ya, sebab itu istri saya sekali baca, kalau masih bisa mampu hafal, dihafalkan. Ya, saat kita butuh, terus dia muncul. Kalau kita tidak tahu baca, tidak tahu hafalkan, tidak muncul semua. Yang muncul apa? Ya perkara dunia ini. Ya, omongan dari kiri kanan ke belakang. Tapi kalau kita baca firman Allah, kita hafalkan, kita renungkan, dalam kesulitan, kesukaran, menghadapi apapun yang muncul, firman Allah. Ya, sebab Dia sempurna. Puji nama Tuhan. Mari bersama kita pakai berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih.
Kalau Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian guna hormat kebesaran nama Tuhan. Kami agungkan Engkau, Raja dari segala raja. Kami putramu ya Tuhan. Kami putramu ya Tuhan. Kami putramu Tuhan. Kami dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak akan meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, semakin sungguh-sungguh jadi berkat di mana saja, dalam hal apa saja, di kapan saja. Boleh jadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, ada keluarga Pak Oni menaikkan ucapan syukur dengan memberikan satu persembahan kepada Tuhan untuk sidang jemaat di tempat ini. Tuhan, kami tidak tahu persis, haleluya, apa yang menjadi keinginan, kerinduan, kebutuhannya. Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau maha tahu. Engkau berkati berlipat kali ganda dalam seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Tuhan, baik kesehatannya, keluarga besarnya, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, ibadahnya. Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar umatku kembali ke rumah masing-masing, yang pergi ke tempat yang jauh ataupun berlibur ataupun kemana saja, Tuhan Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau amankan. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, bahaya di mana-mana mengintai, tapi kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban dan persembahan yang akan dikorbankan, dipersembahkan oleh jemaatku Tuhan kepada Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Allah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi.